Halo guys, jumpa lagi dengan kita Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, video kali ini kita akan membahas berita perkembangan tentang kasus pondok pesantren Al Zaitun yang kini dikabarkan sudah ada ke tahap berikutnya, yaitu dikatakan di dalam sebuah berita bahwasanya harta milik Panji Gumilang, pemilik pondok pesantren Al Zaitun ini tengah disorot oleh publik, termasuk soal 256 rekening atas nama Panji Gumilang dibekukan oleh PPATK guys. 256 rekening tersebut merupakan bagian dari 289 rekening yang terafiliasi dengan Panji Gumilang dan diketahui semuanya kini tengah di-freeze. Ini sebuah kebijakan yang sangat bagus yang diambil oleh pemerintah Jawa Barat, di mana Pak Ridwan Kamil meminta dan memerintahkan untuk pembekuan perputaran uang yang diduga ada sesuatu di dalamnya guys. Oke, video kali ini kita akan membahas sebuah berita. Untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi, di mana dengan judul thumbnail yang demikian guys. Oke, nantinya kita akan simak terlebih dahulu videonya secara lengkap dan kita akan membahas dan menarik kesimpulan apa sebenarnya yang ada di dalam video ini. Lalu kita akan coba cek kevalidan sumber beritanya dan kita sama-sama pelajari kasus ini guys. Langsung saja kita simak videonya. Check it out. Aset rumah, tanah, dan 256 rekening Ponpes Al Zaitun dibekukan. Semua proses penyelesaian masalah Al Zaitun sedang berproses. Oke. Diduga ada perputaran uang yang Pak ilegal Mahfud MD nih, guys. dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan sehingga menghindari perputaran uang-uang perputaran ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara, kira-kira begitu. Itu di dalam temuan kami punya 254 rekening, 256 rekening bank yang sekarang masih aktif. Lalu Al Zaitunnya sendiri ada 30 sekian gitu. Kita semua sudah jejak itu dari dari instrumen yang kita miliki untuk mengetahui itu dan perputarannya gitu. Mendirikan Al Zaitun ini adalah memang ada sumbangan-sumbangan, tapi tidak seperti yang dibayangkan itu. Ya. Dan tidak ada kaitan dengan organisasi yang disebut tadi. Ya. Lah kalau Al Zaitunnya ini benar, lah mengapa ada yang tidak? Ya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta semua aset milik pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu agar bisa dibekukan oleh pemerintah pusat. Permintaan itu dilontarkan setelah ada rekomendasi penutupan oleh tim investigasi pemerintah Provinsi Jawa Barat agar lembaga pendidikan yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu ditutup. Menurut Ridwan, ada laporan soal dugaan perputaran uang secara ilegal di pondok pesantren Al Zaitun. Ya, kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan sehingga menghindari perputaran uang ilegal ini untuk mendanai hal-hal yang merongrong negara, kata Ridwan. Pembekuan dianggap Ridwan Kamil bisa mengurangi resiko pengalihan aset. Ridwan juga berharap laporan masyarakat soal dugaan tindak pidana yang dilakukan pondok pesantren itu agar segera diusut. Kendati demikian, Ridwan meminta tindakan yang nantinya diambil terhadap Al Zaitun tidak sampai mengorbankan santri-santrinya. Jadi penyelesaian Al Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana, ujarnya. Tim investigasi yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah pusat menutup pondok pesantren Al Zaitun. Rekomendasi itu dikeluarkan karena pondok pesantren itu di Kabupaten Indramayu dianggap akan terus menimbulkan kegaduhan masyarakat karena kontroversinya. Tim investigasi yang dibentuk pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah pusat menutup pondok pesantren Al Zaitun. Rekomendasi itu dikeluarkan karena pondok pesantren di Kabupaten Indramayu itu dianggap akan terus menimbulkan kegaduhan masyarakat karena kontroversinya. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya setelah kita simak dengan seksama. Ini menampilkan beberapa cuplikan di mana Pak Ridwan Kamil ini memberikan statement dan memerintahkan untuk segera membekukan aset-aset yang berkaitan dengan Pondok Al Zaitun, dan juga ada keterangan dari Profesor Mahfud MD mengenai beberapa dugaan-dugaan yang melanggar hukum tentang perputaran uang yang ada di Zaitun.
Semoga saja semua yang tengah dilakukan saat ini oleh pemerintah dan badan-badan yang mengurusi tentang adanya penyimpangan di pondok pesantren ini segera mengungkap fakta apa sebenarnya, karena mengingat di dalam pondok Ponpes Al Zaitun ini banyak sekali santriwati yang harus dibina dan diluruskan lagi ya guys ya. Dan coba kita akan cek dengan kevalitan sumber berita yang ada di media-media online terpercaya. Jadi kita juga menemukan bahwasanya memang benar adanya jika berita tentang pembekuan atau freeze rekening dan harta kekayaan Pak Panji Gumilang ini ya guys ya. Jadi ini ditulis oleh tribunnews.com, di mana di dalam judul narasinya berbunyi demikian guys. Harta Panji Gumilang disorot, 256 rekening dibekukan PPATK. Yang sebelumnya ramai soal rumah mewahnya. Ini ditulis pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 22.03 WIB guys. Dan ini akan saya coba bacakan beberapa penggal kalimat yang ditulis oleh tribunnews.com. Dilansir dari laman tribunnews.com, harta milik Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Ponpes Al Zaitun, tengah disorot oleh publik. Termasuk soal 256 rekening atas nama Panji Gumilang dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 256 rekening tersebut merupakan bagian dari 289 rekening yang terafiliasi dengan Panji Gumilang dan diketahui semuanya juga di-freeze atau dibekukan. Sementara diberitakan sebelumnya harta milik Panji Gumilang juga sempat ramai diungkap, yakni soal kepemilikan rumah mewah di kawasan Depok. Rumah milik Panji Gumilang disebut luas ribuan meter persegi guys. Jadi memang harta si Panji Gumilang ini sangat fantastis ya. Membuat Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan rekening yang dibekukan terdapat dua jenis, yakni 256 rekening atas nama Panji Gumilang dan 33 rekening atas nama institusi. Jadi ini sangat banyak dengan atas nama Pak Panji Gumilang sendiri ya guys. Jadi 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdul Salam Panji Gumilang, dan lainnya. Nama dia itu ada 6. Wow, hebat sekali ya. Apakah bisa memang di Indonesia ini memiliki beberapa nama dengan kode nik yang berbeda, atau ini maksudnya ya? Teman-teman bisa kasih informasi kepada saya atau kepada teman-teman lainnya bahwasanya apakah benar-benar bisa memiliki nama-nama lebih dari satu nama ya, seperti yang dimiliki oleh Pak Panji Gumilang ini guys. Dan kini PPATK membekukan 289 rekening lantaran terindikasi adanya hal yang mencurigakan dan guna mendalami adanya dugaan pencucian uang. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK apakah ada pencucian uang atau tidak. Sepertinya agak mencurigakan, ungkap Mahfud MD. Semoga Pak Mahfud MD ini bisa mengungkap kasus baru ya. Memang saya sangat ngefans sekali dengan Pak Mahfud MD ini yang memang seringkali membongkar kasus-kasus besar di tanah air akhir-akhir ini. Ya, semoga Pak Mahfud MD diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk memberantas semua kejahatan yang ada di Indonesia. Dan ini saya juga menampilkan beberapa berita yang saya cari dan saya coba cek kevalitan sumber beritanya. Yang akan kita bahas kali ini ditulis oleh kompas.com. Jadi di dalam judul beritanya berbunyi demikian. Ridwan Kamil minta aset Ponpes Al Zaitun dibekukan. Ini ditulis oleh kompas.com pada tanggal 3 bulan Juli 2023 pukul 14.41. Jadi Pak Ridwan Kamil yang meminta langsung dan mengambil tindakan tegas untuk membekukan semua aset Panji Gumilang. Saya sangat mendukung dengan tindakan Pak Ridwan Kamil yang mengambil langkah cepat agar perputaran uang ini tidak bisa dicuci lagi ya, atau dihilangkan jejaknya mungkin ya. Oke teman-teman, jadi berita yang kita bahas kali ini memang benar adanya tentang pembekuan aset-aset yang dimiliki Pak Panji Gumilang. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini. Dan kita di sini adalah forum di mana kita akan membahas sebuah berita yang diangkat oleh beberapa akun YouTube yang ada di beranda YouTube.
agar kita semua tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh narasi-narasi liar, sebelum kita mengecek sumber beritanya dan mencocokkan isi judul dan isi videonya guys. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.